maksud gue itu difokusin aja. Lumayan juga tuh hadiahnya. Hadiah lumayan tuh. Kalau perlu juara lah di situ, kalaupun enggak ke final misalnya. Karena lawan-lawannya tim ACL Elite. ASEAN. Ada JDT, Buriram yang Buriram. ACL Elite, ada Ratchaburi. Satu grup sama JDT kan? Sama JDT. Ini Mas Edwin dan Mas Labib, kita geser nih ke Persib Bandung nih. Iya. Kita tahu kan kemarin Persib Bandung sempat masuk FIFA Transfer Ban List lah ya, FIFA Ban Transfer List. Iya. Karena ada sengketa soal kompensasi ketika Menunggak memutus, ya. Apa sih? Robert Albert. Kontraknya Robert Albert ketika dia kan bilangnya bukan dipecat, dia mengundurkan diri ya. Nah, tapi kan Persib Bandung cepat banget nyelesain nih. Ketika FIFA Ban Transfer itu turun misal di Senin malam, Selasa malamnya tuh udah clear tuh, udah nggak ada nama Persib Bandung. 1-2 hari doang lah. 1-2 hari, cepet banget lah. Ini kan sebenarnya apa ya, bisa dibilang Persib Bandung tanggap lah ya atas kasus ini. Tapi kan sangat yang agak disayangkan, kenapa baru dibayarkan ketika kasus ini baru masuk. Baru kena blow up gitu kena ya. blow up. Karena kan ya kita tahu kan akhirnya di blow up di FIFA kan, FIFA juga ngeluarin dokumennya. Ini Robert Albert juga speak up ya? Speak up ya kan, dan Robert Albert juga bilang dia ketika isu ini muncul langsung diserang kan sama oknum lah, diserang katanya. Tapi kan dia beri pembelaan, ya wajar lah gue speak up, ini kan hak gue gitu kan. Dan dia bilang juga sempat ketemu sama manajemennya sekarang kan dengan Kang Adit dan kawan-kawan kan, dan akhirnya ya dia sempat ya dalam tanda kutip rada kecewa lah karena dari periode Maret sampai Desember 2025 tuh nggak sempat dibayarkan lah, makanya dibawa ke FIFA, tapi akhirnya setelah dibawa ke FIFA langsung clear lah. Nah ini yang jadi pertanyaan, kira-kira apa sih yang bikin Persib Bandung tuh kayak menunda-nunda buat bayar kompensasi ini? Padahal kalau kita pribadi mungkin paham, ya duit segitu mah bagi Persib receh lah gitu. Iya. Gimana Mas? Mungkin ada miskom ya. Atau ada skala prioritas yang mungkin dianggap manajemen. Mungkin ya, gue bukan menuduh manajemen, tapi di tengah bagaimana gejolak kesibukannya manajemen Persib meningkatkan kualitas tim, transfer, kemudian mungkin juga miskomnya dengan komunikasi dengan Rene Albert dianggap mungkin sudah selesai tapi ternyata belum, ada miss angka, itu bisa saja terjadi. Memang betul, gue menyayangkan kenapa justru sudah terblow up baru lu beresin gitu. Tetap ini nggak boleh terjadi karena gue punya pengalaman nih Bur. Jadi gue punya teman salah satu pelatih di klub waktu era Liga 1. Maksud gue gini, memang lu harus betul-betul hargai kontrak gitu. Karena kontrak itulah acuan dari individu yang bisa melaporkan ke FIFA. Selama kontrak lu kuat, kadang-kadang kan beritanya mundur, tapi kadang-kadang itu pemecatan secara halus biasanya. Diminta mundur. Cuma kalau memang dia kuat, punya kontrak itu dia bisa bawa, sebelum dia bawa dia mau selesaikan dulu, tapi nggak dianggap sebagai sesuatu yang prioritas, ini bahaya. Karena Bur, biasanya dari yang gue dengar, kalau sudah laporan masuk ke FIFA, hampir pasti FIFA support individunya loh. Dan itu sudah terkenal di Indonesia, beberapa memang kasusnya memang biasanya haknya tidak diberikan gitu. Ada sih beberapa klub gue lihat masih ngeyel gitu ya, dia bawa ke CAS, Pengadilan Olahraga CAS. Tapi di CAS kalah juga biasanya. Dan dia harus bayar lagi loh di CAS. Kayak Persib kan Luis Milla ya, sempat Milla. kecas kan. Jadi CAS memang juga. ini sebuah pelajaran yang penting untuk menghargai kontrak dan betul-betul detail lah, bikin kontrak sedetail mungkin karena kadang-kadang mungkin klub mau kalau ada persyaratan di klausul, lu kalah berapa kali lu harus mundur. Cuma kadang pintar juga nih lawyernya si pelatih yang menyusun draft kontrak itu juga kalaupun sampai begitu minimal ada kompensasi tertentu. Nah ini yang harus betul-betul dipikirkan sih. Gimana Mas Labib? Iya, kalau masalah apa yang terjadi dengan Persib Bandung kan sebenarnya betul itu masalah receh ya. Untuk klub Persib Bandung mah gampang banget sebenarnya nyelesain masalah itu. Tetapi yang amat disayangkan kalau gue pribadi nggak Persib Bandung aja, beberapa klub-klub juga yang sebenarnya punya finansial yang kuat itu kenapa hal-hal tersebut tuh kejadian. Apalagi kalau misalnya mengenai pemain-pemain atau pelatih asing gitu. Kalau pemain lokal tuh masih bisa dikondisikan lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau pemain atau pelatih asing kan agak sulit. Mereka pasti mainnya udah ke FIFA itu. Mainnya udah ke FIFA. Kita ngadu ke CAS juga kita tambah salah, tambah kalah gitu. Keluar biaya lagi gitu. Seharusnya sih
hal-hal kayak gini juga menjadi concern buat semua klub, siapapun klubnya jangan sampai terjadi. Jangankan klub-klub yang finansialnya kuat kayak Persija, Persib Bandung, lalu juga Dewa, Borneo dan sebagainya, tapi klub-klub yang berada di Super League itu harus punya concern yang sama baiknya terhadap draft kontrak terhadap semua stakeholder, pemain dan pelatih. Terutama pemain, pelatih, terutama pelatih yang dipecat, karena biasanya kalau dipecat kan ada fee kompensasinya. Itu yang harus diselesaikan, karena kemarin ketika Rene Robert Albert cabut dari Persib Bandung kan itu berarti era sebelum Luis Mia kan. Iya, benar. Dan Persib mau menyelesaikan sisa atau membayar fee kompensasinya itu kalau tidak salah ada 9 plus 2 bulan ya. 225 juta dikali 8 bulan dan berapa ratus juta dikali 2 bulan gitu. Seharusnya itu juga diperhatikan oleh klub-klub. Tetapi semoga hal-hal kayak gini juga menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Persib Bandung tapi semua klub-klub. Jangan sampai ada hal seperti ini lagi. Kita kalau lihat FIFA Band, Mas Edwin kan masih banyak yang nama klub-klub Indonesia. Banyak banget. Itu udah jadi omongan. Jadi gue pernah ngomong sama lawyer ya, lawyer yang biasa ngurus itu di FIFA. Dia bilang udah terkenal negara lu. Punya masalah kayak gini. Jadi kalau udah nyampe FIFA, udah hampir pasti kalah deh klubnya. Mendingan bayar aja Selama gitu. lu bisa nunjukin bukti kontrak ya. Oh udah susah tuh. Gitu. Benar sih. Ini jadi pembelajaran buat semua ya. Apalagi sayang banget Persib Bandung cuma 2 hari selesai daripada namanya ada di FIFA Band kan. Menurut gua itu aib banget buat Persib Bandung gitu. Bener. Sayang banget gitu klub sebesar Persib Bandung harus punya ada namanya di list band gitu. Iya. Jadi kayak setara PSBS Biak gitu kan. Masa Persib Bandung disamain sama PSBS Biak, sama Kalteng Putra gitu. Supporter lawan kan kepancing tuh Kepancing kan. jadi. Tiba-tiba selesai. Iya. Tiba-tiba udah selesai nggak bisa ngebanding lagi. Jadi cuma buat ngerame-ramein timeline doang, sayang banget jadinya. Bener. Maksudnya kayak tadi Mas Edin bilang supporter lawan kepancing cuma buat panas-panasin timeline, sayang banget kayak Di gitu. satu sisi gue salut lah ya, gercep manajemen Persib. Cuma ya jangan muncul lagi gitu kalau ada masalah gitu. Jangan klub-klub lain juga tuh, jangan sampai gitu. Daisuke 1 juga sempat kan sebelum Piala Dunia kemarin. Daisuke 1 agak lama tuh. Agak lama. Sekitar mungkin dipelajarin juga draft kontraknya. Sebelumnya ada Luis Mia. Seharusnya tim sebesar Persib yang levelnya di Persib tuh jangan sampai kejadian kayak gitu. Setuju. Ini kita bicara Persib Bandung nih memang sedang berkaca untuk menuju level Asia. Kan di tanggal 31 Agustus akan menghadapi Manila Leaguer ya. Betul, di ajang playoff ACL 2 kan ini jadi penentuan Persib Bandung akan lolos atau enggak nih ke fase gugur ACL 2 kan. Nah, sebelum lawan Manila Leaguer nih di tanggal 18 Agustus kita tahu ada drawing ya. Drawing ACL 2 fase grup. Dan kalau Persib menang lawan Manila Leaguer nanti otomatis bakal main di fase grup itu kan. Di drawing nanti tuh kita tahu di pot 1 aja ada Gangwon FC. Oh, masuk pot 4 ya? Nah, Persib masuk pot 4 karena dari playoff kan. Jadi walaupun lu juara Super League tapi kalau karena status lu ikut playoff ya otomatis masuk pot 4 tuh. Betul. Pot 4 bareng Tapinas Rovers, Taipo. Ini nggak bakal ketemu-temu nih. Phnom Crown. Jadi mereka nggak bakal ketemu di satu grup karena berada di pot yang sama. Yang kita tahu di pot 1 ada Gangwon FC dari Korea, ada FC Seoul dari Korea juga. Melvia Zalsida. Machida Zelvia. Machida Zelvia, runner up ACL Elite musim lalu yang kalah sama Al Ahly di final. Kita udah bayangan kita betapa kuatnya nih klub nih. Karena bisa masuk final ACL Elite kan bukan tim sembarangan kan. Terus satu lagi ada Adelaide United nih dari Australia. Kalah lawan Chong Hanoi di playoff ACL Elite kan beberapa hari lalu. Sedangkan di pot 2 ada BG Pathum, klub Thailand, ada Shanghai Shenhua, ada Melbourne Victory, sama Kuching City Malaysia. Nah, ini kan kalau melihat dari deretan lawan ini, Persib berarti nggak bisa mengulangi musim lalu. Musim lalu kan full ASEAN tuh grupnya tuh. Ada Bangkok, ada Lion City, ada Selangor. Nah, kita tahu di pot 1 kan nggak ada tim ASEAN nih. Berarti otomatis Persib bakal menghadapi salah satu tim Asia Timur. Tim Asia Timur atau seminimal-minimal lawan tim Australia tuh. Gua sih harapannya lawan Australia aja kan lebih realistis buat menang sih. Bahkan ada Kuching City di pot 2 di pot 2 itu kan. Perbandingannya kan 1:4 ya. Berarti 1:4, ini kalau bisa ketemu Kuching City hoki banget. Tapi kalau nggak ketemu Kuching City udah ditunggu Shanghai Shenhua, BG sama Melbourne Victory. Kita tahu juga tandang ke Cina kan nggak pernah mudah kan. Bahkan ketemu Zhengxiang waktu itu kalah ya. Kalah 1-0 kan, belum dari Bonevo tuh nggak salah. Nah di pot 3 tuh ada, gue sih berharap pot 3 tuh lawan Sverieng. Karena dengan Kamboja dengan lawan-lawan yang kayak gini kayak peluang Persib lolos ke 16 besar jadi terbuka. Yang kita harapannya Persib menang dulu lawan Manila Leaguer, nanti di fase grup. Kalau gue sih berharap bisa milih. Kalau bisa milih gue pengen lawan Adelaide United, lawan kedua siapa? Kuching City, sama Sverieng. Kalau gue pribadi, nama Mas Edwin. Tapi gini,
Ya kita kan nggak bisa milih ya. Yes. Lawan Manila Diger menurut gue lolos. Lolos. Cuma ini bagus loh buat Persib. Maksud gue gini, oke lah mereka fokus beli pemain untuk di Asia, tapi ternyata lawannya kan kuat-kuat. Bagus. Lolos syukur, kalau nggak maksud gue, kalaupun nggak lolos itu menjadi sebuah cerminan bahwa memang kualitas kita tuh harus ditingkatkan lagi. Which is oke juga nggak masalah karena kalau Persib itu tersingkir nanti, misal gitu ya, nggak lolos ke fase gugur, dia lebih kuat loh di Super League. Iya. Ya, Pasti, dengan pasti. materi pemain yang Kayak sekarang ya. dia sudah teruji di Asia, kayak musim lalu lah. Iya, Begitu dia tersingkir, Dari Raca Buri. Dari- tiba-tiba ngebut langsung kan. Iya. Maksud gue nggak apa-apa karena toh Persib juga secara manajemen gue lihat memang berusaha meningkatkan kualitas timnya. Dan itu bagus sebenarnya buat klub yang mewakili kita untuk bisa terus menatap supaya koefisien liga kita meningkat. Karena selama ini, kenapa kita bisa menurun? Kenapa banyak netizen yang, liga apa sih orang masih di bawah Kamboja? Memang dulu itu klub-klub nggak niat ikut Iya. di AFC Cup ya, bahasanya itu. Asia. Padahal itu Iya. jadi indikator penentuan peringkat. Betul, ya. nah, tapi kan sekarang nih yang lolos ini sudah mulai niat. Iya, Jadi kita berharap, bahkan kita naik 5 peringkat ya. Iya, naik Sekarang dari udah 25 ke 20. Ke 20. Iya. Nah ini nih netizen maksud gue Iya. pahami nih. Kita tuh bukannya klub-klub itu malas bersaing karena ongkosnya nambah, Besar. kosnya nambah. Malah pernah ada ini loh. Pernah ada, gue lupa klub apa yang nurunin cadangan, tapi dia lebih memilih untuk fokus di Piala Presiden. Iya, Ada yang Bali begitu. United Bali dan United. Persija di Piala Presiden 2018. Ada yang ngomong nih. Nah, Dua-duanya main di final. Persija waktu itu lawan Johor Iya, Darul Tazim. karena ngincer hadiahnya Hadiah juga. Piala Presiden saat itu. Jadi dua-duanya pakai pemain cadangan pas dibantai main di kan? kompetisi Asia. Dibantai sama JDT ya? Pas main di Sultan Johor Ibrahim. kalah 3-0. Itu dia, maksud gue sekarang prioritasnya kan berubah. Jadi klub-klub tuh udah sadar dan ini berpengaruh ke koefisien liga kita. Gue sih berharap ini jadi ekosistem yang sehat lah gitu. Kan ini juga I-League memang bikin 11 pemain asing itu memang untuk salah satunya tujuannya ini. Iya, di Asia. Meskipun gue kan kadang ngobrol juga sama Asep, gue bilang lu pikirin tuh, kalau gue sih paham ya bahwa liga profesional itu nggak dibatasi jumlah pemain asing. Lu mau 20 ya bebas-bebas aja kan. Pakai aja. Cuma lu pikirin youth-nya sudah jalan terorganisir belum? Karena ini pengaruh nanti, karena sekarang kekurangan striker lokal gitu maksud gue untuk ke timnas gitu maksud gue. Jadi ini harus dipikirin sangkut pautnya gitu loh. Cuma mereka udah oke, ya ini kok kita udah mikirin semua kok itu ini. Cuma kan skala prioritas apa, ya gue paham lah gitu. Tapi kalau untuk peluang lolos ke 16 besar, Mas Edwin berarti Agak berat di Agak undiannya. Maksudnya di grup ya. di grup. Untuk lolos itu agak berat meskipun ada peluang ya. peluang. Karena sekarang jujur aja yang dibeli Persib pemain asingnya itu jauh juga berkualitasnya nambah kok Iya, dibanding ketimbang musim musim lalu. lalu. Setuju banget. Nambah sebenarnya. Kecuali hilangnya Barba aja. Iya, gitu. Barba ini penting banget sih, fundamental. Krusial Kemarin banget sih. lawan Juventus nonton dia main di Palermo 30 menit. digocek ke Markadios milik ya? Iya. Tapi ya levelnya dia memang ada di situ Iya, gitu. benar, Memang kalau melihat Persib Bandung tadi kan Mas Bur melihat bahwa pengennya ketemu Adelaide. Tapi agak sepakat sama Mas Edwin bahwa coba Persib Bandung lawan tim-tim besar kayak Shanghai Shenhua atau Melbourne Victory dari pot B, pot A-nya ketemu Gangwon. Ini akan sedikit banyak mengupgrade kualitas Persib Bandung. Apalagi juga kan kalau kita Iya. tahu Persib Bandung ini dan Borneo ini ada privilege di I-League Cup yang dimana mereka bisa bermain sejak babak perempat final. Iya. Jadi menurut saya coba dimaksimalin, siapapun lawannya harus dihadapin karena akan sulit kalau berharap pada hasil undian atau hasil drawing gitu. Tapi siapapun menurut saya tim Persib Bandung sudah sangat siap, apalagi saat ini kan punya 12 pemain asing ya, dengan kehadiran Daniel Loncar terakhir kemarin, entah siapa yang di kick atau ternyata semuanya dipertahankan karena ketika main di Asia kan semuanya Bebas. bisa dimainkan. Nggak ada Karena batasan. ingat Persib nggak main di ACL tuh aja, tapi main di ASEAN Club Club Championship Championship. juga. Jadi mungkin ada konsentrasi yang coba dibagi oleh Persib Bandung, ada porsi yang coba dibagi oleh Persib Bandung ketika bermain di 2 kompetisi Asia dan satunya lagi kompetisi Asia Tenggara. Tapi kalau target ideal apa Mas Edwin dan Mas Labib nih? Di Target Shopee ideal Cup di menurut gua. ACL 2. Kalau di ACL 2 kira-kira kita tahu musim lalu di 16 besar. Realistis nggak Persib Bandung kalau menargetkan hal yang lebih besar gitu, misal lolos ke perempat final, ya. semifinal, karena kita tahu juga tim-tim Asia Tenggara kan di ACL 2 punya histori kan. Sebenarnya kan mereka sendiri menargetkan satu step lebih baik dari musim lalu, Bu. Kemarin kan Final ya, manajemen udah minimal ngomong ya. Iya, berarti 8 besar ya? Pembeliannya kan udah beda gitu. Paling yang tadi 12 pemain asing itu kayaknya si Labib pusing karena pemain
idolanya Ramon Tangkenya. Agak jadi sering digosip Iya, sekarang. bener. Lagi digosipin nih. Lagi cedera katanya. Lagi cedera. Makanya nggak ikut tesnya di Bali tuh menepi dia, Lucho sama siapa satu lagi. Kayak 3 orang deh. 3 orang dia nggak dateng ya. Sama Berginho lupa. Oh, Berginho 1 Ya, bulan. Iya. Berginho. bener kan. Tapi Berginho masih oke lah. Oh, Berginho jago Oke. banget. Itu motornya Persib di putaran kedua musim lalu itu. Lucho bahkan di Piala Presiden juga bagus. Bagus, ya. Dan itu belum fit loh. Iya, makanya. Jadi ada beberapa pemain yang gue lihat belum fit, tapi mainnya gokil kayak Gakuto tuh. Kuto. Wah, Simple itu. banget mainnya, keren. Mutombo juga lumayan. Mutombo oke. makin kesini makin bagus Makin kan. bagus. Kemarin cuma awal-awal adaptasi lah, kelihatan Iya. banget adaptasinya. Tapi ketika udah lewatin fase semifinal final, udah kelihatan Udah beda, kelasnya. makin gacor Memang ya. di Racaburi kan dia jadi Racaburi, salah satu jadi andalan. back andalannya Racaburi. Iya, sementara Loncar itu kalau gue baca profilnya memang ball playing defender yang build up-nya bagus. Jadi kayaknya Persib ini masih agak susah move on dari Barba, cari tipikal begitu. Cuma secara fisik lebih kuat gue lihat gitu. Nah, tinggal bagaimana adaptasinya cepet nggak gitu. Bener-bener. Dan dia juga punya aerial threat yang kuat tuh katanya kalau gue baca-baca statistik. Iya, betul. Loncar ya. Loncar sih. Kayaknya duetnya dengan Mutombo bakal jadi duet yang Asia tuh, duet Asia tuh. yes. benar. Tapi ada Matrikardi juga kan yang sangat baik Iya, juga. kan kadang-kadang gini, Bib, lu weekday main nih. Iya. Lawannya misalnya kuat gitu ya. Oke lah, Mutombo, Loncar. Jumat Sabtu Super League. Mungkin Matrikardi Julius Caesar, Caesar. Kalau di sini lagi capek gitu kan. Nah, itu kan bisa begitu. Saking gilanya Persib tuh pemainnya, saking Karena kuatnya. Persib Bandung tuh udah pasti akan bermain sekitar 50 game. Iya. Super League kan 34. Kalau misalnya sama Nah, itu. ACL tuh 7 tuh sampai akhir. ACC 5 di grup. Belum I-League Cup. I-League Cup perempat final, at least home away udah 2 tuh. Iya, Yang 50 plus kalau 50 plus. jadwal ataupun stepnya lancar ya bisa lebih dari 50 game. Padat lah untuk saat Dan musim. jadwal itu gue dengar dari yang kan ada kawan di dalam ya yang bikin jadwal. Kadang gue suka nelpon, gimana jadwal musim depan? Wah, padat mas katanya. Ini benar-benar klub harus pinter-pinter katanya. Karena banyak keselip FIFA Matchday juga. Iya, itu Jadi ribet banget. ada satu momen mungkin bisa 4 hari sekali tuh. Iya. Gitu. Bahkan ada di salah satu postingan Boboto tuh kayak dia udah ngebacain nih jadwal Persib. Bahkan di bulan Mei 2027, di bulan Mei kan udah di penghujung musim ya. Iya. Persib kemungkinan masih main 9 kali dalam sebulan. Iya, padat banget Itu kok. padat banget kan. Karena kemarin juga yang FIFA Matchday besok yang ASEAN Cup aja itu klub-klub libur 1 bulan jatuhnya tuh mas, hampir 1 bulan. iya. 18 September sampai baru main lagi 10 Makanya di Oktober. bulan-bulan lain agak dipres kan. Agak Dipres, dipres, jadi hampir PT-PT 1 bulan nih. libur. Iya benar-benar. Tapi kalau soal Persib gimana di ACL 2 Mas Beb? Kansnya nih. Kansnya seharusnya dengan dia mendatangkan Ragnar, Sandy Walsh dan pemain-pemain lainnya, yang pemain-pemain yang punya nama besar ya di klubnya sebelumnya, seharusnya sih punya target untuk sedikit lebih baik dibandingkan musim lalu. Itu adalah target yang sangat ideal dan realistis. Jadi kalau kita lihat, mungkin saya akan bisa bicara lebih banyak ketika nanti selesai undian dan setelah melawan Manila Dodgers. Iya. Tapi kalau melihat sekarang dengan apa yang dimiliki oleh Persib Bandung, kayaknya untuk lolos ke fase knockout dulu targetnya. Targetnya itu. Karena nanti Shopee bisa Cup. menaikkan Kalau Shopee Cup mungkin final mungkin. bisa, maksud gue itu difokusin aja. Lumayan juga tuh hadiahnya. Hadiah lumayan tuh. Kalau gede. perlu juara lah di situ. Iya. Kalaupun enggak ke final misalnya. Karena lawan-lawannya tim ACL Elite. Iya. ASEAN. Ada JDT, Buriram yang Buriram. ACL Elite, ada Racaburi. Satu grup sama JDT kan? sama JDT. Seru ya sama Seru. JDT ya. Gila banget. JDT makanya. rekor ke Indonesia masih jelek dia. Masih jelek dia, bener di bantai Persija kan? Di bantai Persija 4-0 4-0 dia. ya, Marco Simic ya? Marco Simic Simic 4 gol ya? 4 atau 3 sih? 4 kalau nggak salah. 4 kan? Iya, iya. Yang umpan-umpannya Rico semua. Saat itu ya. Nih.